Pelarian kapal tanker Marinera memang sudah berakhir di tangan pasukan khusus Amerika Serikat. Tapi pengejaran itu ternyata bukan aksi penangkapan yang mudah. Kapal yang dijuluki tanker hantu ini sempat berkali-kali mengecoh armada laut Amerika Serikat di luasnya Samudra Atlantik. Kapal itu mematikan transponder, mengganti nama, mengecat ulang bendera, sampai mengeklaim perlindungan Rusia. Sebuah permainan kucing-kucingan di laut lepas yang bisa memicu Amerika Serikat dan Rusia ke konfrontasi terbuka. Bagaimana rute pelarian kapal tanker hantu Rusia itu? Pengejaran dimulai pada 20 Desember 2025. Penjaga pantai Amerika Serikat atau US Coast Guard berupaya menyita sebuah kapal tanker bernama Bella 1 di dekat pelabuhan Venezuela yang tidak mengibarkan bendera sah. Kapal ini telah lama masuk daftar sanksi Amerika Serikat karena diduga mengangkut minyak Iran dan membantu pendanaan kelompok Hizbullah. Tapi Bella 1 menolak pemeriksaan dan lolos ke perairan internasional. Sejak saat itu, kapal mematikan sistem pelacakan otomatis atau AIS dan menghilang dari daftar publik. Bella 1 pun berubah menjadi armada kapal hantu atau ghost tanker penghindar sanksi. Empat hari kemudian pada 24 Desember 2025, Bella 1 muncul dengan identitas baru bernama Marinera. Tanker ini didaftarkan ulang dalam registrasi Rusia dengan izin sementara. Awak kapal juga langsung mengecat bendera Rusia di lambung kapal untuk memperoleh perlindungan Rusia. Langkah ini adalah upaya Rusia untuk mencampuri blokade Amerika Serikat yang justru berbalik menjadi bumerang. Jelang pergantian tahun, jejak Marinera kembali menghilang. Selama hampir 2 pekan, kapal ini tak terdeteksi sistem pelacakan terbuka. Ketika transponder kembali aktif, Marinera sudah berada di Atlantik Timur Laut, mengarah ke pelabuhan Arktik Rusia dan diduga menuju pelabuhan Murmansk Rusia. Dan disinilah titik peningkatan ketegangan. Sekitar tanggal 4 sampai 5 Januari 2026, kru Marinera mengonfirmasi kapal mereka kini berlayar di bawah bendera Rusia. Amerika Serikat turut mendeteksi kehadiran aset militer Rusia, termasuk kapal selam yang dilaporkan bergerak untuk mengawal Marinera di perairan antara Islandia dan Inggris. Amerika Serikat menilai situasi ini beresiko memicu konfrontasi langsung dengan Rusia. Pada Rabu pagi pukul 7 waktu setempat, operasi penentuan dimulai. Pasukan khusus Amerika Serikat termasuk penerbang elit ke-160 SOR dengan helikopter MH-6-nya naik ke kapal Marinera bersama dengan penjaga pantai Amerika Serikat USCGS Monroe. Kapal itu dicegat di perairan barat Laut Skotlandia dekat Islandia dan Inggris. Operasi ini didukung Royal Air Force dan Royal Navy Inggris. US European Command pun mengumumkan soal konfirmasi operasi penyitaan atas pelanggaran sanksi Amerika Serikat. Tapi saat ditangkap, kapal sepanjang 333 meter ini ternyata tidak membawa muatan minyak. Di hari yang sama, Amerika Serikat juga menyita kapal tanker kedua MT Sofia di kawasan Karibia. Setelah disita, Marinera dikawal menuju Amerika Serikat untuk melakukan proses hukum. Kontak Rusia dengan kapal itu pun juga terputus dan memicu reaksi keras dari Moskwa. Mengutip dari The Moscow Times, salah satu pejabat Rusia, Senator Andrei Klishas mengecam penyitaan itu dan menyebutkan sebagai pembajakan terang-terangan di laut lepas. Pertanyaannya, apa motif Amerika Serikat dibalik penyitaan kapal ini selain karena penerapan sanksi? Dengan disitanya Marinera, kini total ada 4 kapal tanker minyak afiliasi Venezuela yang ditangkap oleh Amerika Serikat. Tapi penangkapan ini bukan sekadar soal penerapan sanksi dan blokade minyak.
Melansir dari The Wall Street Journal, ini adalah implementasi dari doktrin Monroe alias versi baru dari doktrin Monroe yang menegaskan dominasi Amerika Serikat di belahan bumi barat, sejalan dengan misi America First Trump. Tujuannya jelas untuk memberi sinyal kepada Rusia, China, dan Iran agar mereka tidak bersekutu dengan Venezuela atau mengabaikan sanksi Amerika Serikat. Dengan menghentikan pengiriman minyak Venezuela, Trump ingin memutus pasokan sumber daya dan pendapatan yang dibutuhkan negara pelanggan Caracas. Tapi dampaknya diperdebatkan. Analis senior Eurasia Group, Gregory Brew menilai langkah Amerika Serikat itu bukan pukulan fatal bagi ketiga negara itu. Menurut Brew, ancaman terbesar Rusia, China, dan Iran adalah jika Amerika Serikat memperluas taktik blokade minyaknya di luar area Venezuela. Mantan komandan tertinggi sekutu di Eropa, Laksamana Purnawirawan James Stavridis, menyebut taktik geopolitik Amerika Serikat menyita tanker Marinera memang masuk akal. Tapi, James juga memperingatkan kalau provokasi berulang terhadap Rusia juga bisa mendorong Rusia untuk melakukan balasan lebih besar. Lantas, seperti apa tanggapan Rusia dan China terhadap insiden penangkapan kapal Marinera ini? Pada Rabu 7 Januari 2026, Kementerian Perhubungan Rusia segera mengumumkan penyitaan kapal Marinera. Dalam pernyataan resmi, Rusia menegaskan bahwa kapal itu sudah memiliki izin sementara sejak 24 Desember 2025. Kementerian Perhubungan Rusia pun mengecam aksi Amerika Serikat dan menegaskan tak ada satu negara pun yang boleh menggunakan kekerasan terhadap kapal resmi. China, yang juga memiliki hubungan baik dengan Rusia, Iran, dan Venezuela, turut melontarkan tanggapan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyebut pihaknya menentang tindakan Amerika Serikat dan menyatakannya sebagai pelanggaran serius. 美方在公海海域随意扣押他国船只，严重违反国际法。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。 反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权、安全的行为。 Penyitaan Marinera bukan sekadar akhir dari pengejaran dramatis selama 2 pekan di tengah dinginnya Samudra Atlantik. Ini adalah proklamasi kembalinya dominasi mutlak Amerika Serikat di belahan bumi barat melalui apa yang kini disebut sebagai doktrin Monroe. Dengan menyerbu kapal berbendera Rusia, Washington telah mengirimkan sinyal bahaya yang sangat jelas kepada poros Rusia, Iran, dan China bahwa perairan internasional tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang mencoba mengakali sanksi ekonomi Amerika Serikat. Di bawah bayang-bayang ancaman eskalasi, diplomasi kini berada di ujung tanduk, sementara mesin-mesin perang terus bersiaga di perairan terbuka. Lantas, apa langkah Amerika Serikat dan poros Rusia, Iran, China selanjutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.